Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sifat lengkap dari bilangan real untuk mata kuliah analisis real ini, pengantar analisis real ini. Sejauh ini kita telah membahas sifat aljabar dan sifat urutan dari sistem bilangan real. Pada bab ini akan kita bahas juga satu lagi sifat dari R, sifat dari bilangan real yang sering disebut sebagai sifat komplit atau sifat lengkap dari bilangan real. Sistem bilangan rasional juga memiliki sifat aljabar dan sifat urutan seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya. Akan tetapi bilangan seperti akar 2 tidak bisa dinyatakan sebagai bilangan rasional. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan akar 2 bilangan rasional ya. Atau dalam bahasa yang lebih elegan, akar 2 bukan bilangan rasional. Ini menunjukkan pentingnya sifat tambahan dari bilangan real. Sifat lengkap ini atau kedepannya akan kita sebut sebagai sifat supremum adalah sifat yang mendasar untuk bilangan real yang membuat himpunan bilangan real menjadi field terurut lengkap. Kita mulai subbab ini dengan pendefinisian supremum dan infimum. Penjelasan supremum dan infimum akan kita dahului dengan pendefinisian keterbatasan suatu himpunan. 231 definisi. Misal S suatu himpunan tak kosong dari R. S dikatakan terbatas di atas jika terdapat bilangan real U sedemikian sehingga S kurang dari U untuk setiap S unsur dari si S ini. Semua bilangan U yang kita definisikan di sini tadi disebut sebagai batas atas dari S. Contohnya adalah kalau saya misalkan punya himpunan, saya sebut S1 gitu ya. S1 isinya adalah 1, 2, 4, 19 misalkan begini. Ini adalah contoh dari himpunan yang terbatas di atas karena kita bisa menemukan suatu bilangan real U yang memenuhi ini. Salah satu U yang bisa kita pakai di sini adalah 20. Perhatikan bahwa 20 itu lebih besar atau sama dengan semua unsur yang ada di S1. Jadi 1 kurang dari sama dengan 20, 2 kurang dari sama dengan 20, dan seterusnya sampai 19. Ternyata tidak hanya 20 ya, U sama dengan 19 juga bisa kita pakai karena di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Jadi boleh sama dengan. Yang jelas kurang dari 19 tidak bisa kita pakai. Contohnya 18. 18 tidak memenuhi ini. Harusnya 18 lebih besar atau sama dengan semua unsur dari S1. Padahal ada unsur dari S1 yang tidak kurang dari 18, yaitu 19 ini. Oke. Dari sini yang perlu diperhatikan juga ternyata kalau kita bisa menemukan satu batas atas ini, misalkan di sini adalah U atau kita contohkan tadi 20 misalkan. Kita juga punya tak hingga banyaknya batas atas. Contohnya adalah 21, 22, 23, semua yang lebih dari 20, lebih jauh lagi, semua yang lebih dari 19 itu adalah batas atas dari S1. Yang B, S dikatakan terbatas di bawah jika terdapat bilangan real W sedemikian sehingga W kurang dari sama dengan S untuk setiap S kecil di S himpunan yang ini, S kapital ini. Semua bilangan W yang seperti itu, yang memenuhi ini, kita sebut sebagai batas bawah dari S. Jadi analog dengan yang di atas tadi. Yang di B ini adalah batas bawahnya. Contohnya adalah ya si S1 ini. Si S1 ini dia punya, kita bisa mencari suatu bilangan real W sedemikian sehingga ini terpenuhi. Contohnya adalah W-nya 1. 1 itu kurang dari sama dengan S untuk setiap S unsur dari S kapital. Jadi 1 kurang dari sama dengan 1, 1 kurang dari sama dengan 2, 4, dan 19. Jadi S1 ini bisa kita pakai juga sebagai contoh dari himpunan yang terbatas di bawah. Untuk mencontohkan yang A tadi, misal saya punya S2 juga. S2 adalah himpunan semua bilangan real X sedemikian sehingga X kurang dari 9.
Ini adalah contoh dari himpunan yang punya batas atas atau terbatas di atas yang A tadi ya. Saya contohkan biar mencontohkan kalau yang ini kan himpunannya himpunan yang berhingga, yang finite, ini yang tak berhingga. Unsurnya ada tak hingga banyaknya. Di sini contohnya batas atasnya adalah 9. 9 sendiri itu adalah batas atasnya, atau 9,5 atau 9,001 atau 10, 11, 12 dan seterusnya. Sedangkan contoh dari yang B, misalkan saya contohkan S3 untuk yang contoh dari himpunan terbatas di bawah, bentuknya adalah himpunan yang infinite. Contohnya mungkin adalah himpunan semua bilangan bulat X, sedemikian sehingga X itu lebih besar dari min 3. Di sini batas bawahnya adalah min 3 atau min 4 atau min 3,5. Pokoknya semua yang kurang dari atau sama dengan 3, min 3 ini bisa menjadi batas bawah dari S3. Yang C, suatu himpunan dikatakan terbatas, jadi tidak lagi ada kata belakangnya di atas atau di bawah, dia terbatas begitu aja. Jika himpunan tersebut terbatas di atas dan di bawah, jadi bukan atau ya. Kalau dia terbatas di atas sekaligus terbatas di bawah, maka himpunan tersebut kita namakan sebagai himpunan yang terbatas. Sedangkan himpunan dikatakan tak terbatas jika himpunan tersebut tidak terbatas ya. Ini tak terbatas, ini sebutan kita, sifatnya adalah tidak terbatas. Tidak terbatas berarti boleh jadi dia punya batas atas tapi tidak punya batas bawah, boleh jadi dia punya batas bawah tidak punya batas atas, atau himpunannya tidak punya batas atas dan batas bawah. Kalau di contoh yang ini adalah contoh himpunan yang terbatas karena punya batas atas, punya batas bawah. Yang ini bukan termasuk himpunan yang terbatas karena dia punya batas atas tetapi tidak punya batas bawah. Yang ini juga bukan merupakan himpunan yang terbatas karena dia punya batas bawah tetapi tidak punya batas atas. Kalau tadi dikatakan jika suatu himpunan itu punya batas atas satu saja, maka batas atasnya ada tak hingga. Kalau si U adalah batas atasnya, maka U plus 1, U plus 2, dan seterusnya juga merupakan batas atasnya. Begitu juga dengan batas bawah. Kalau kita sudah menemukan W itu sebagai batas bawah suatu himpunan, sebut saja S, maka pasti W dikurangi 1, W dikurangi 2, dan seterusnya itu juga merupakan batas bawah dari himpunan S yang dimaksud. Selanjutnya, untuk himpunan batas atas dan batas bawah, kenapa saya sebut himpunan? Karena batas atas kan lebih dari satu, ada tak hingga banyaknya. Nah, itu kumpulan dari batas atas, saya sebut sebagai himpunan batas atas. Jadi kita boleh mengatakan himpunan batas atas dari suatu himpunan. Begitu juga himpunan batas bawah, analog dengan pengertian dari himpunan batas atas tadi. Nah, untuk himpunan batas atas dan batas bawah ini ada sebutan khusus untuk elemen terbesar dan terkecilnya. Elemen terbesar dari himpunan batas bawah, maksudnya ya, dan elemen terkecil untuk himpunan batas atas. Kenapa kok khusus itu? Karena kalau himpunan terkecil dari batas bawah ya minta hingga, juga minta hingga. Yang terbesar dan di sini dikatakan tidak ada ya, karena bilangan yang merupakan bilangan terkecil itu tidak ada. Bilangan real yang merupakan bilangan real yang terbesar juga tidak ada, karena misal A adalah suatu bilangan real dan kita sebut dia yang terbesar, A ditambah 1 lebih besar daripada si A, jadi dia gagal menjadi bilangan real yang terbesar. Ketak hinggaan itu cuma notasi, jadi min tak hingga dan tak hingga bukan bilangan real. Jadi tidak bisa kita katakan ada loh bilangan real yang paling besar yaitu tak hingga, ada loh bilangan real yang paling kecil yaitu min tak hingga. Tidak bisa seperti itu. Ini saya contohkan, misalkan kita buat interval saja, sebenarnya nggak harus interval sih, misalkan gabungan dari beberapa interval ya, misalkan seperti ini, terus kemudian ini cuman beberapa titik gitu ya. Misalkan ini saya contohkan berapa ya, min 1, artinya ini himpunan semua bilangan real dari min 1 sampai 1, kemudian ini 2 sampai 5, terus kemudian ini 7, 8, 9. Jadi saya punya himpunan
yang isinya adalah gabungan dari interval dan beberapa unsur seperti ini. Ya, mungkin kalau ditulis, saya naikkan sedikit, si S misalkan, saya definisikan sebagai himpunan semua bilangan real X dari min 1 sampai 1, saya gabung lagi dengan misalkan seperti ini. Atau untuk variasi, misalkan ini 5-nya nggak ikut gitu ya. 5-nya nggak ikut. Saya punya contoh dari himpunan S itu seperti itu. Atau saya tambahkan lagi di sebelah kanannya, mungkin biar lebih banyak, ini 10 ini 11. Jadi di sini gabung lagi, karena nggak muat saya tulis di bawah himpunan semua bilangan real X sedemikian sehingga X dari 10 sampai 11. Lagi-lagi untuk variasi saya buang, atau saya buang semuanya saja, ini sama dengannya yang di 10 juga nih. Oke, ini kan oke, saya ganti tinta dulu. Yang di sini ke kiri merupakan himpunan batas bawah dari si S ini. Sedangkan yang di sini ke kanan merupakan himpunan batas atas dari S. Nah, dari yang kiri itu himpunan, yang kanan juga himpunan. Yang tadi saya maksud ada sebutan khusus tadi adalah himpunan batas bawah punya unsur terbesar, himpunan batas atas punya unsur terkecil. Nah, unsur terbesar dari himpunan batas bawah ini nanti kita akan sebut sebagai infimum, disimbolkan dengan INFS, infimum dari S. Sedangkan unsur terkecil dari himpunan batas atas ini nanti kita sebut sebagai supremum dari S, kita notasikan dengan sub S. Oke, kita kembali lagi ke definisi 232. Jika S terbatas di atas, maka suatu bilangan U dikatakan supremum, ini ya, supremum, atau kita sebut sebagai batas atas terkecil, supremum dari S. Jadi tidak berdiri sendiri ya, ini supremum. Apakah 5 itu supremum? Tidak cukup ngomong begitu. Supremum dari siapa? Supremum dari S, supremum dari himpunan ini. Jadi tidak bisa dikatakan suatu himpunan itu adalah supremum gitu saja. Harus supremum dari himpunan. Nah, U dikatakan supremum dari S jika dia memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah batas atas. Jelas ini. Kalau dia mau batas atas terkecil, dia harus batas atas. Terus kemudian dia punya sifat terkecil. Sifat yang kedua, syarat yang kedua, jika V sebarang batas atas dari S, maka si V ini tidak kurang dari U. Jadi kalau saya punya suatu interval, saya sederhanakan begini saja biar gampang. Di sini adalah si U tadi. U adalah supremum dari S. Kalau ini kita sebut sebagai S. Maka U itu harus batas atas. Syarat yang kedua, si U itu juga siapapun V yang juga batas atas, pasti si V ini tidak lebih kecil daripada si U. Kenapa? Kalau sampai ada V yang batas atas juga, tetapi dia ternyata kurang dari U, ya V-nya, ya si U-nya gagal jadi batas atas terkecil, wong ada yang lebih kecil kok. Jadi secara intuisi, secara analogi seperti itu. Analog dengan yang A, di sini kita membahas definisi tentang elemen terbesar dari himpunan batas bawah. Jika S punya batas bawah, ini saya hapus dulu. Jika S terbatas di bawah, maka suatu bilangan, kita notasikan W misalkan, dikatakan infimum dari S atau batas bawah terbesar dari S jika memenuhi syarat-syarat berikut. W adalah batas bawah, sama seperti yang di sini tadi syaratnya. Syarat yang kedua, jika T adalah batas bawah dari S, maka T kurang dari atau sama dengan W. Jadi kalau di sini batas bawah terbesarnya adalah T, arti W, saya namakan W tadi ya. Kalau ada batas bawah lain, misalkan T, si T itu pasti kurang dari sama dengan W.
Kalau si T ini adalah batas bawah yang lebih besar daripada W, maka si W ini gagal menjadi batas bawah terbesar. Wong ada yang lebih besar kok. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jika suatu himpunan itu punya supremum atau infimum, maksudnya terbatas di atas dia punya supremum, terbatas di bawah dia punya infimum gitu ya. Jika ada infimum atau supremumnya tadi, itu pasti tunggal. Tidak mungkin suatu himpunan punya 2 atau lebih infimum, tidak mungkin suatu himpunan punya 2 atau lebih supremum. Karena definisi infimum tadi adalah batas bawah terbesar. Nggak mungkin ada terbesar, itu dua hal yang berbeda. Supremum adalah batas atas terkecil, tidak ada yang terkecil itu lebih dari 1. Nah, jika supremum dan infimum dari suatu himpunan, sebut saja S, itu ada, maka kita notasikan untuk supremum adalah sub S dan untuk infimum adalah INF S. Seperti ini. Lemma 233. Suatu bilangan U, bilangan real. Kalau di kuliah ini saya ngomong bilangan begitu saja tanpa saya sebutkan bilangan apa, dimaklumi itu adalah bilangan real. Kita tidak belajar ke yang lebih besar dari bilangan real. Kita tidak sedang membahas bilangan kompleks. Suatu bilangan U adalah supremum dari suatu himpunan bagian tak kosong. Maksudnya bagian tak kosong itu gimana? Himpunan bagian yang tak kosong. Simbolnya adalah si S. S adalah himpunan bagian dari R. Seperti ini. Dan si S-nya tidak kosong. Dia syaratnya tak kosong. Jika dan hanya jika U memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi dari definisi supremum tadi kita modifikasi ke dalam bentuk lain. Kenapa kok begitu? Karena pada kenyataannya waktu kita nanti mau mencari supremum dari suatu himpunan atau infimum dari suatu himpunan, kita bahas supremum aja ya. Nanti untuk infimumnya analog dengan pembahasan supremum. Kalau kita mau mencari supremum dari suatu himpunan, oke, kita sudah bisa membuktikan bahwa dia itu adalah batas atas. Lalu membuktikan bahwa dia yang terkecil itu yang jaminannya kadang sangat susah sekali. Maka lemma 233 ini hadir untuk membantu kita dalam membuktikan, dalam menunjukkan bahwa si U itu memang merupakan supremum dari S. Oke. Jika V, jadi ya, syarat yang pertama S kurang dari sama dengan U untuk setiap S kecil di S kapital ini. Artinya U adalah batas atas. Ini adalah definisi dari batas atas yang nomor 1. Tidak berbeda dari definisi aslinya di 232 tadi. Yang membedakan adalah di yang nomor 2, yaitu jika V kurang dari U, maka terdapat S aksen di S sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Jadi simulasinya, gambarannya begini. Saya punya suatu himpunan, dia terbatas di atas. Di sini saya tidak mempedulikan apakah dia punya batas bawah atau tidak. Yang jelas di sini adalah U. U itu supremumnya, batas atas terkecil. Kalau kita pakai nomor 2 ini, U ditunjukkan batas atas. Oke lah, nomor 1 sudah dilewati. Kalau ada V itu kurang dari U, jika ada V yang kurang dari U, maka pasti di antara V dan U itu ada unsur dari S. Kita sebut unsur tersebut adalah S prime atau S aksen. Meskipun gambarnya si S itu segini ya. Terus kemudian ini adalah U. V kurang dari U. Apakah ada S aksen elemen dari S yang lebih besar dari V kurang dari U? Ada, yaitu di sini. Karena kalau sampai tidak ada S aksen yang memenuhi ini, maka pasti ya yang mungkin ini U, di sini V gitu ya. Jadi di antara V dengan U itu tidak ada unsur di S. Kalau tidak ada unsur di S, berarti V itu lebih besar dari semua unsur S. Kalau V lebih besar dari semua unsur S, artinya V adalah batas atas juga.
Dan di sini diketahui V-nya kurang dari U. Jadi U gagal jadi batas atas terkecil. Ya pastinya si V. Jadi kondisi ini tidak akan pernah terjadi. Nanti akan lebih memahamkan saat kita mengerjakan soal. Jadi tujuan dari 233 dibuat ini salah satunya adalah untuk mempermudah membuktikan atau menunjukkan bahwa suatu bilangan itu adalah supremum dari suatu himpunan. Saya hentikan sampai di sini untuk pembahasan supremumnya. Infimumnya tidak saya bahas karena analog dengan 233. Terus selanjutnya 234, lemma baru. 234 ini dibangun karena suatu alasan yang sangat penting yang mungkin saat ini masih belum bisa dirasakan ya, baru nebak aja. Nah, pada bab selanjutnya nanti akan kita libatkan nilai limit dalam supremum ini. Artinya di sini kita perlu definisi dari supremum dan infimum dalam epsilon. Jadi akan ada muncul lagi epsilon positif seperti itu. Nah, hal ini disampaikan di lemma 234 ini. Oke. Suatu batas atas, saya agak naikkan sedikit biar fokus di sini. Suatu batas atas U dari suatu himpunan tak kosong S. S itu adalah subhimpunan dari himpunan semua bilangan real R. U adalah supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat S, unsur S di S kapital ini, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S. Di sini ada subskrip epsilon untuk menjelaskan saja bahwa si S itu mungkin saja nanti tergantung pada epsilon. Epsilonnya dibesarkan, nilai dari S epsilon ini berubah. Epsilonnya dikecilkan, nilainya ini berubah. Jadi subskrip di sini tujuannya adalah untuk agar kita selalu ingat bahwa nilai S kecil ini tergantung pada nilai epsilon. Seringkali tergantung pada nilai epsilon. Lemma 234 saya naikkan sedikit. Suatu batas atas U dari suatu himpunan tak kosong S itu subset dari F, adalah supremum dari S jika hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat S epsilon di S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Di sini S di sini dikasih subskrip epsilon supaya kita tahu bahwa si S itu mungkin saja atau seringkali hampir selalu tergantung kepada epsilon. Kenapa saya katakan hampir selalu, enggak kok selalu gitu aja? Karena ada beberapa kasus yang sangat khusus di mana epsilonnya diganti, berapapun S-nya bisa tetap seperti itu. Contohnya seperti di barisan yang konstan atau himpunan. Jadi himpunan isinya cuma satu. Kalau dijadikan barisan kan barisannya barisan konstan. Oke, kita skip tentang yang itu. Yang jelas S epsilon di sini ditulis seperti itu biar kita tahu bahwa S tergantung pada epsilon. Epsilon dikecilkan, S epsilon biasanya menyesuaikan. Epsilonnya dibesarkan, S epsilonnya tidak lagi seperti S epsilon yang tadi, tapi mungkin kita perlu mencari atau menemukan S epsilon di S kapital yang lainnya. Jadi itu yang saya maksud dengan S epsilon tergantung kepada besar kecilnya, tergantung kepada epsilon itu berapa. Oke, di sini jika dan hanya jika, jadi kalau saya ringkas itu adalah ini. Kita akan membuktikan yang ke kanan dulu. Nggak tahu, mungkin penting dikasih garis-garis ya, biar nggak naik-naik atau turun-turun. Kita yang ke arah kanan dulu. Jadi kita ketahui U adalah supremum dari S. Jika U adalah supremum dari S, maka kita tahu bahwa jika ada siapapun yang kurang dari U, pasti bukan batas atas dari S. Jadi kalau saya punya S, U itu adalah batas atas terkecil. Siapapun, misalkan V, siapapun yang kurang dari U, pasti bukan batas atas dari S. Dia boleh jadi unsur dari S, boleh jadi dia bukan unsur dari S. Contohnya yang elemen S mungkin seperti ini ya.
Dia unsur dari S kalau S-nya di sini. Yang bukan unsur dari S, misalkan di sininya U, V-nya yang saya maksud di sini dan ini S. Jadi jika V itu kurang dari U, siapapun V, pokoknya suatu bilangan yang kurang dari U pasti bukan batas atas, bukan batas atas dari S. Sehingga jika ini saya nulisnya informal ya, jadi bahasa lisan saja untuk menjelaskan lema 2, 3, 4. Untuk formalnya nanti bisa dilihat di bukunya. U dikurangi epsilon itu pasti kurang dari U. Dari mana? Epsilonnya positif. Kalau kedua ruas saya kalikan min 1, maka jadi min epsilon kurang dari min 0. Min 0 itu 0. Jika kedua ruas saya tambahkan dengan U, maka jadilah begini. Jadi U dikurangi epsilon pasti kurang dari U. Oke. Sehingga seperti yang tadi sudah disimulasikan, U dikurangi epsilon pasti bukan batas atas dari S. Dengan demikian ada suatu unsur, karena dia bukan batas atas ya, ada suatu unsur di S sehingga terdapat unsur S di sini adalah S epsilon di mana U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon atau S epsilonnya lebih besar dari U dikurangi epsilon. Pasti akan selalu kita temui yang seperti ini. Dari mana jaminannya? Buktinya adalah ini dari yang barusan kita pelajari. Jika V itu kurang dari U, siapapun V, maka terdapat S aksen di S, demikian sehingga ini terjadi. S aksen lebih besar dari si V tadi. Jadi ini di kasus ini adalah S aksennya saya notasikan dengan S epsilon. Sehingga kalau U dikurangi epsilon itu kurang dari S epsilon, artinya kita peroleh U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon seperti yang diminta. Sedangkan arah yang ke kiri, kita ketahui untuk setiap epsilon positif terdapat S epsilon unsur di S, sedemikian sehingga U dikurangi epsilon itu kurang dari S epsilon. Kalau kita punya ini, maka karena U batas atas, dari mana tahu U batas atas ini? U adalah batas atas. Jadi soal yang tadi ringkas, sebenarnya di atas harusnya dituliskan diketahui U adalah batas atas. U adalah batas atas itu bukan termasuk bagian dari kalimat yang pertama U sama dengan supremum S ya. Tapi U adalah batas atas itu sudah diketahui. Terus kemudian U sama dengan supremum jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif dan seterusnya ini. Sehingga kita tahu U batas atas. Karena U batas atas dan memenuhi sifat ini, kita ambil misalkan V. Ada V yang kurang dari si U tadi. Misal V adalah sebarang bilangan, pokoknya V itu kurang dari U. Maka saya definisikan epsilon itu sebagai VU dikurangi V. Kenapa kok boleh? Karena U dikurangi V itu positif. Sedangkan di sini tadi untuk setiap epsilon positif berlaku ini. Jadi epsilonnya positif, siapapun asal positif, yang ini terjadi. Oke, epsilonnya saya ganti 1, ini terjadi. Epsilonnya saya ganti dengan 1/50 juta, ini terjadi. Epsilon saya ganti dengan U dikurangi V, ini juga harusnya masih terjadi, masih berlaku. Karena U dikurangi V positif. Kalau saya definisikan epsilon itu sebagai U dikurangi V, maka kita peroleh epsilonnya positif yang jelas. Terus kemudian terdapat S aksen di S atau S epsilon ya, jangan S aksen. Terdapat S epsilon sedemikian sehingga V yaitu si U dikurangi epsilon tadi kurang dari S epsilon. Dari mana ini? Kenapa kok pasti terdapat? Kenapa pasti terdapat? Kira-kira jaminannya dari mana? Si U dikurangi epsilon itu kurang dari S epsilon? Dari sini, dari soalnya. Ini katanya tadi terjadi. Oke, jadi si V, yaitu si U dikurangi epsilon ini, kurang dari S epsilon.
terdapatnya itu maksudnya. Jaminan terdapatnya karena memang diberikan oleh hipotesis di atasnya atau yang diketahui di soal atau di yang akan kita bahas gitu ya. Dengan demikian, kalau V itu kurang dari S, ini kan kalau kita ringkas dari sini, V kurang dari S epsilon, dan yang penting diketahui S epsilon itu adalah unsur dari S. Karena V kurang dari S epsilon, maka V bukan batas atas, dan kita katakan karena V bukan batas atas maka kita simpulkan U adalah supremum dari S. Kenapa begitu? Kalau kita baca lagi di sini, untuk setiap V kurang dari U, V bukan batas atas. Siapapun V yang kurang dari U, dia bukan batas atas. Artinya tidak bisa kita cari batas atas yang lebih kecil daripada U. Karena siapapun yang kurang dari U, dia bukan batas atas. Ini ngomongnya yang arah ke kiri itu seperti itu. Nah, coretannya begini. Ini bukan bukti dengan penulisan yang super formal, tetapi langkah demi langkahnya di sini yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya. Penting diketahui bahwa supremum dari suatu himpunan bisa jadi merupakan unsur atau bukan unsur dari himpunan tersebut. Jadi supremum dari S boleh jadi, misalkan U itu adalah supremum dari S, boleh jadi U itu merupakan unsur dari S, U ada di S, atau U bukan merupakan unsur dari S. Berikut adalah contoh-contohnya. 235 contoh. Jika suatu himpunan tak kosong, kita namakan S1, memuat berhingga banyaknya unsur, maka S1 memuat unsur terbesar U dan terkecil W. Jadi kalau dia jenis himpunannya adalah himpunan yang unsurnya berhingga, N-nya nggak sampai tak hingga ya, cuman punya 2 unsur, cuman punya 2 miliar unsur, cuman punya 200 miliar unsur misalkan seperti itu, nggak sampai tak hingga, maka si S1 ini, si himpunan yang saya bicarakan tadi, pasti punya unsur terbesar dan pasti punya unsur terkecil. Unsur terbesarnya saya notasikan U, unsur terkecilnya saya notasikan dengan W. Lebih jauh lagi, si U tadi adalah supremum dari S1, si W tadi adalah infimum dari S1. Oke, ini yang A ini mungkin agak sedikit rahasia ya, karena ini ada di latihan 12 dan 13. Jadi latihan 23 nomor 12 dan 13 kita nanti akan membahasnya di sana. Oke, untuk yang saat ini kita skip dulu karena ya sama aja nanti ngasih tahu jawaban dari soal tersebut. Yang B, supremum dan infimum dari himpunan ini, nah ini sudah tertentu, kalau ini nggak umum. Nggak secara umum, jadi mungkin bisa kita bahas. Berturut-turut adalah supremumnya adalah 1, infimumnya adalah 0. Jadi batas atas terkecilnya 1, batas bawah terbesarnya adalah 0. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya kita pakai yang lema yang 233 ini. Jadi dia harus punya 2 kriteria ini untuk bisa menjadi supremum. 1, dia harus batas atas. 2, jika ada yang lebih kecil dari dia, maka yang bilangan yang lebih kecil tadi bukan batas atas. Oke, yang B ini kita kerjakan dulu. Syarat yang pertama, kita kerjakan yang supremum ya, bahwa 1 adalah batas atas. 1 adalah batas atas. Dari mana tahu 1 adalah batas atas? S2 didefinisikan sebagai suatu himpunan dari 0, suatu himpunan bilangan real X, di mana X-nya kurang dari sama dengan 1, lebih besar sama dengan 0. Dari definisinya ini sudah secara intuitif, nggak perlu saya jelaskan panjang lebar, bahwa 1 itu pasti lebih besar sama dengan semua unsur di S2. Di sini berarti kita katakan 1 adalah batas atas. Yang kedua yang harus kita tunjukkan adalah jika ada V yang kurang dari 1, maka jika ada V kurang dari 1, maka terdapat unsur dari S, yaitu S aksen, sedemikian sehingga V itu kurang dari S aksen. Kalau kita bekerja dengan supremum, mungkin ingat gambar ini saja ya. U adalah batas atas, kita harus menunjukkan bahwa dia adalah batas atas. Jika ada
Yang jika ada suatu bilangan, sebut saja V kurang dari U, maka ada S aksen unsur di S himpunan tersebut yang lebih besar dari V. Kalau nanti mau membuktikan, daripada menghafalkan kalimatnya, bolehlah ingat model ini, boleh ingat ya grafik yang saya tulis itu. Jadi kalau supremum berarti untuk U kurang dari V ada unsur dari S aksen di S yang lebih besar dari V. Ini berlaku untuk banyak kasus, tidak hanya untuk yang di sini saja. Oke. Nah, apa jaminannya terdapat sekarang? Kalau ini kita sudah harus mempraktekkan yang ada di lemma tadi. Apa jaminannya terdapat unsur di S yang lebih besar dari si V tadi? Nah, sekarang ini kita kasih warna biru saja karena ini adalah modalnya. Sekarang akan kita tuliskan ulang yang kita punya. Jika V kurang dari 1, maka terdapat unsur dari S2. Di sini saya ambil adalah 1. 1 kan unsurnya S2. Jadi saya ambil saja 1 yang paling gampang. Di mana V itu kurang dari si S aksen, si 1. Tuh. Jadi kalau V itu kurang dari 1, maka pasti V itu kurang dari 1. Nah, di sini masih cukup mudah ya. Masih cukup mudah. Sekarang bagaimana dengan infimumnya? Kalau mau infimum, saya tulis pakai yang warna hitam. Kalau menunjukkan bahwa 0 ada infimumnya, kita harus menunjukkan dua hal. Satu, 0 adalah batas bawah. Yang kedua, jika T lebih besar dari 0, 0-nya tadi adalah si W, si calon infimumnya, yang karena calon karena akan kita buktikan, maka terdapat S aksen di S2 sedemikian sehingga S aksen tersebut kurang dari T. Kalau untuk membuktikan supremum, kalau untuk membuktikan infimum, kita gambarkan seolah-olah begini. Jadi di sini adalah si W, W-nya tadi adalah batas bawah terbesar. Jadi kalau ada yang lebih besar dari W, sebut saja T, maka pasti ada si S aksen, unsur dari S, unsur dari himpunannya yang kurang dari T. Jadi gambarnya mirip, cuman di infimum ini kita kayak dibalik gitu, karena kondisinya seperti itu. Jadi kalau mau mengerjakan, kalau mau membuktikan kalau mau menentukan infimum supremum dari suatu himpunan, kalian boleh melihat grafiknya ini daripada menghafalkan kalimat di lemmanya. Sekarang bagaimana kita menunjukkan bahwa 0 adalah batas bawah? Cara menunjukkannya adalah segampang waktu kita menunjukkan 1 adalah batas atas dari si S2 tadi. Karena definisinya adalah X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 di atas ini, ya maka pasti 0 adalah batas bawahnya karena 0 kurang dari sama dengan S untuk setiap S di S2 gitu. Selanjutnya saya kasih warna apa ya, biru. Apa jaminannya? Jaminan terdapatnya apa? Mungkin kalian bisa menebak, kita pakai cara yang gampang tadi. Jika T positif, maka terdapat 0 di S2 di mana 0 kurang dari T. Jadi jika T-nya positif, maka T-nya positif gitu. Oke, jadi di sini terbukti bahwa 0 adalah infimum dari S2, sedangkan 1 adalah supremum dari S2. Apa yang kita lakukan sejauh ini sepertinya terlalu indah untuk jadi kenyataan ya. Artinya kok segampang itu membuktikannya. Di sini kita masih gampang membuktikannya karena kebetulan kita tahu bahwa 0 itu adalah unsur di S2 dan 1 unsur di S2. Bagaimana kalau misalkan 0 dan 1 itu sama-sama bukan unsur di S2. Nah, ini misalkan di C, ditunjukkan di C. Oke, kita buang ke bawah biar enak. Kita tuliskan lagi. Supremumnya 1 juga tetap, infimumnya juga tetap 0. Cuman kita sudah tidak bisa lagi memakai yang ini.
Karena 1 bukan unsur dari S2. Kita sudah tidak bisa pakai ini lagi karena 0 bukan unsur dari S2. Sudah tidak halal kalau ini mau dipakai. Lalu bagaimana cara kita membuktikan? Jika V kurang dari 1 kita tulis, jika V kurang dari 1 begini sketsanya. Jadi tadi kan begini, ini 0, ini 1. Yang 1 itu menjadi si U-nya. Kita akan membuktikan bahwa U itu adalah supremum. Sudah terbukti dia adalah batas atas dengan cara yang sama seperti di poin B. Sekarang akan kita tunjukkan jika ada suatu bilangan, sebut saja V, itu kurang dari 1, maka terdapat unsur di S2, sehingga si unsur tadi lebih besar daripada V yang kita maksud. Kalau kondisinya seperti ini, ya gampang saja. Kita ambil, jika V kurang dari 1, ambil S aksen, itu adalah V ditambah 1/2. Dan ini unsur dari S2. Lah kok bisa? Kalau V-nya di sini, tengah-tengahnya, kalau V itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka tengah-tengah antara V dengan 1 pasti kurang dari 1. V ini sepertinya di subbab sebelum-sebelumnya sudah ditunjukkan bahwa jika A kurang dari B, maka A kurang dari A ditambah B/2 kurang dari B. Jadi seperti ini, kalau nggak salah di soal mungkin seperti ini ya. Ya, jadi di sini karena ini sudah pernah dibahas, saya nggak akan membuktikan maksudnya seperti itu. Karena V itu kurang dari 1, maka pasti V itu kurang dari tengah-tengahnya V sampai 1, dan tengah-tengahnya tadi pasti kurang dari 1. Lah si tengah-tengah tadi karena kurang dari 1 dan lebih besar dari 0, maka dia pasti ya unsurnya S2. Maka di sini saya tulis dia unsur dari S2. Sehingga si S aksen itu pasti lebih besar daripada V yang dimaksud. Atau kita tulis V pasti kurang dari S aksen. X aksennya itu tadi V ditambah 1/2. Oke, di sini sudah selesai. Tunggu dulu. Ternyata tidak semudah itu. Kalau gambarnya seperti ini, V kurang dari 1 itu kan belum tentu dia ada di S. Boleh jadi V-nya ada di sini. Sangat jauh sekali dari si 1. Sehingga tengah-tengahnya V dengan 1 itu di sini. V ditambah 1/2 itu di sini. Nah, kalau kondisinya seperti ini sudah tidak relevan lagi kita menggunakan ini karena si S aksen ini bukan unsur dari S2. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita buat saja kalau V-nya itu di kirinya 0 seperti ini, ya ambil saja setengah. Setengah ya, setengah bukan setengahnya V. Setengah. V itu pasti kurang dari setengah, dia kurang dari 0 kok. Dan setengah itu kurang dari 1. Dan setengah itu adalah unsur di S2. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita formulakan saja S aksen itu sebagai S aksen saya definisikan sebagai maksimum dari setengah dan V plus 1/2. Jadinya seperti ini. Gimana ini maksudnya? Jadi ini saya hapus biar agak terang. Jadi kalau misalkan V-nya itu adalah 0, berarti tengah-tengahnya antara V dengan 1 adalah setengah. Maksimum dari setengah, dan setengah adalah ya setengah. Tuh kan, setengah itu unsur di S. Ini saya tambahkan unsur di S2. Kalau V-nya itu misalkan di sini. Jadi setengah itu kan di sini tadi ya. Maksimum antara setengah dengan tengah-tengahnya V dengan 1. Tengah-tengahnya V dengan 1 itu di sini. V ditambah 1/2. Ya kita ambil yang ini. V ditambah 1/2. Kalau V-nya jauh sekali di sini, tengah-tengahnya V ada di sini. Tengah-tengahnya V ada di sini. Sedangkan setengah ada di sini. Maksimumnya
adalah setengah. Jadi kita bisa mengakalinya seperti itu. Kalau kita definisikan S aksen itu sebagai itu, maka kita peroleh itu. Kenapa kok kita mendefinisikan? Kita tidak membuktikan semua S aksen, karena di sini cuman terdapat. Kalau terdapat satu saja, itu sudah memenuhi lema tadi. Sudah bisa kita katakan si satu ini, si U ini sebagai supremum dari S2 kalau dalam hal ini. Jadi kita cari satu saja unsur di S2 yang memenuhi itu, berarti sudah selesai. Kedepannya saya tidak akan menjelaskan sedetail ini cara memilih S aksen, karena saya anggap apa yang saya sampaikan ini nanti bisa dilihat lagi. Kenapa saya memilih itu? Kenapa tiba-tiba ada maksimum gitu, atau nanti untuk yang supreme, untuk yang infimum ada minimum gitu. Oke, kita coba sekarang untuk yang infimum. Jika T lebih besar dari 0, maka jadi bayangannya gini. Ini 0. Kemudian di sini ada T. Di sini 1. T itu bisa di dalamnya S2, bisa di luarnya S2. Kalau di luarnya pasti di kanannya 1. Tidak mungkin di kirinya. Lewang T-nya lebih besar dari 0 kok. Tengah-tengahnya si T, misalkan di sini adalah T, tengah-tengahnya T dengan 0 adalah di sini, yaitu T ditambah 0 dibagi 2, atau kita tuliskan T per 2. Lah kalau T-nya sangat jauh, T-nya ada di sini misalkan, tengah-tengahnya kan ini, dan di sini bukan unsur dari S2. Ya kita pilih saja si S aksen tadi adalah kita definisikan sebagai minimum dari T per 2 dan setengah. Alasannya bagaimana? Sama persis, analog, dan sama persis ya, analog dengan penjelasan saya untuk yang di atas tadi. Dan minimum dari T per 2 atau setengah itu pasti unsur di S2. Sehingga di sini kita bisa membuktikan bahwa memang benar 0 adalah infimum dari S2 dan 1 adalah supremum dari S2. Selanjutnya sifat lengkap dari R, sifat lengkap dari bilangan real, himpunan bilangan real. Setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas juga mempunyai supremum. Artinya maksudnya jika himpunan tersebut punya batas atas, pasti dia punya supremum. Analog dengan ini, jika dia punya batas bawah, dia pasti punya infimum. Ini yang bisa dipegang. Sifat 236 ini disebut sebagai sifat supremum dari R. Sedangkan sifat infimum, cara menunjukkannya analog dengan sifat supremum. Misalkan gini caranya, misal S itu adalah subhimpunan tak kosong dari R, si S itu adalah subset dari R. Dan si S ini terbatas di bawah. Artinya harusnya dia punya infimum. Ini yang mau kita tunjukkan. Maka himpunan tak kosong S bar, saya definisikan S bar saja atau S aksen. Nanti kalau S aksen mirip dengan unsurnya S tadi ya. S bar ini adalah si himpunan juga. Dan dia saya definisikan sebagai min S. S-nya kecil untuk setiap S di S yang tadi saya definisikan sebagai subhimpunan dari R ini. Jadi isinya S bar itu adalah negatif dari masing-masing unsurnya S. Kalau S isinya 1, 2, 3, 4, si S bar ini isinya min 1, min 2, min 3, min 4. Begitu juga jika si S itu isinya adalah interval dengan suatu range tertentu dari A sampai B, maka si bar itu ya pasti si S bar itu ya adalah suatu interval dari min B sampai min A. Si S bar ini adalah himpunan yang terbatas di atas. Pastinya, karena si S-nya terbatas di bawah, pasti S bar ini punya batas atas. Semua yang ada di sini, si batas bawah ini, kalau dinegatifkan, pasti menjadi batas atas dari si S bar. Karena bentuknya jadi berubah ya. Karena dinegatifkan, jadinya di sini, yang semula di sini jadi di situ. Nah, dari sifat supremum,
236 ini kita tahu bahwa si S bar ini punya supremum. Supremumnya kita sebut sebagai U lah. U adalah supremum dari si S bar ini. Maka ini nggak saya jelaskan detail ya, tapi sangat mudah ditunjukkan. Dengan lemma 2, 3, 4 ya silahkan, dengan definisinya ya silahkan, bahwa min U itu adalah supremum dari S. Kalau U adalah supremum dari S bar, min U adalah supremum dari S. Perhatikan ya untuk hal-hal yang detail seperti ini. Di sini titik 2 sama dengan, artinya U saya definisikan sebagai, di sini sama dengan saja, nggak ada titik 2-nya. Artinya min U itu bukan saya definisikan sebagai supremum S, tapi dari suatu hasil min U itu adalah supremum dari S. Jadi dia bukan definisi, dia bisa ditelusuri nih, nanti asalnya dari mana. Kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya boleh saja saya ngomong jika U adalah supremum dari S bar, maka min U adalah supremum dari S. Jadi adalahnya di sini berbeda. Adalah yang di atas ini mendefinisikan, adalah yang di sini ya karena memang sifatnya dia yang kita peroleh dari pernyataan yang ini atas ini. Oke, 236 sifat lengkap R ini jadi penutup dari subbab 2.3. Selanjutnya nanti kita akan bahas di 24. Atau mungkin kita bahas latihannya dulu.